Hmm, aku bakal sedikit membahas soal tryout biologi yang kemarin udah sempat aku kumpulin soal-soalnya buat ambisi. eh ya itu aja sih. Ini karena waktunya cuma 2 jam, jadi kayaknya nggak semua soal bakal kebahas. Jadi mungkin aku bakal urut aja dari awal dan nanti kita lihat. eh Sebelumnya juga aku izin off cam ya karena kondisi internetnya agak kurang stabil. Ya, mungkin aku langsung share screen aja soal. Oke, apakah udah terlihat share screen-nya? Udah ya, oke. Itu langsung kita masuk ke nomor Kita pertama masuk ke aja. pertama aja. Kayak sebelumnya Dari apa ada sebelumnya apa kabar? nomor? Oke, kalau misalnya nggak ada, langsung mulai aja kali ya. Oke, nomor pertama, paket 1. Satu. Subbagian biologi sel molekuler. Eh, jadi di sini aku ngasih soal virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID, itu dia tergabung ke grup 4 di klasifikasi namanya Klasifikasi namanya Timor. Baltimore Classification Bantu Virus. Jadi klasifikasi virus. si Baltimore Classification ini Timor dikasih sedikit. virus berdasarkan materi genetik yang ada di virionnya gitu. Jadi dibagi jadi ke 7 grup ini dan gak cuma materi genetiknya doang ya, juga replikasinya bagaimana gitu. Grup 1 itu yang mengandung DNA double strand, DNA positif maupun DNA negatif. Kan kalau ingat kalau DNA positif itu DNA sense. Jadi dia DNA sense yang dia langsung dia artinya mengandung pengkode atau mengandung kodon itu dan bisa langsung jadi asam amino. Sorry, RNA yang dihasilkan dari DNA itu bisa jadi asam amino. Kalau negatif atau anti sense atau negatif sense itu dia yang template. Jadi dia perlu direplikasi dulu Aplikasi biar menghasilkan pasangan yang dia punya kodon dan pasangannya dia itu baru bisa jadi asam amino. Nah, kalau double strand kan pasti punya positif sama negatif. Jadi ini udah bener ya. Jadi grup 1 itu dia punya DNA yang double strand dan punya positif sama negatif sense. Grup 2 itu dia yang punya DNA single strand. Ini unik ya, karena kalau di eukariot atau di sel bakteri bahkan itu kan semuanya DNA itu pasti double strand atau pasti dua untai. Sedangkan RNA itu pasti single strand. Tapi kalau di virus itu dia bisa bermacam-macam gitu. Salah satunya bisa ada DNA yang single strand dan RNA yang double strand. Contohnya di grup 2 ini. Ini dia punya DNA single strand yang dia sense. Yang untuk replikasinya nanti dia bakal membentuk pasangannya, si antisense ya, jadi double strand DNA. Dan double strand DNA-nya nanti bakal ditranskripsikan membentuk mRNA, dan mRNA-nya baru jadi protein. Nah, untuk grup 3, yang apa namanya, yang dia itu cukup unik juga. Jadi RNA-nya dia double strand. Ada RNA positif sama RNA negatif. RNA positifnya atau RNA sense itu kan dia punya kodon. Artinya kan dia bisa langsung translasikan kan. Makanya si RNA sense yang ada di sini itu dia bisa langsung jadi mRNA. Dan akhirnya bisa langsung jadi protein. Jadi nggak perlu ada replikasi untuk biar bisa bikin protein. Nah, grup 4 si apa namanya si SARS-CoV salah satunya itu dia punyanya RNA single strand yang dia sense. Jadi karena dia RNA sense, dia bisa jadi mRNA dan bisa langsung jadi protein. Tapi ini titik-titik karena yang lebih sering terjadi itu dia bakal membentuk padanannya dia dulu, bakal membentuk template-nya dia dulu. Komplemennya itu si RNA antisense ya, menggunakan enzim yang namanya RDRP, RNA Dependent RNA Polymerase. Jadi kayak dia si enzim ini tuh dia unik, cuma ada di virus, di eukariot nggak ada, di bakteri nggak ada, setahu juga. Dia tuh bisa membuat RNA dari RNA lain. Sekarang kalau di eukariot kan kalau kita pengen bikin RNA harus dari DNA kan ya. Nah, kalau di sini RDRP ini dia bisa bikin RNA dari RNA lain.
Jadi dia bisa bikin RNA negatif, dari RNA positifnya nanti RNA negatifnya itu bisa direplikasi lagi, pakai RDLP lagi, membuat RNA positif, akhirnya bisa jadi mRNA. Gitu. Ini juga termasuk buat replikasi genomnya. Jadi kayak dia bakal bikin RNA positif lagi buat dimasukkan ke virus-virus baru. Gitu. Terus grup 5 juga dia RNA negatif. Ya ini harusnya ada RDRP juga ya. Dia bakal bikin RNA positif gitu buat jadi apa namanya? Buat jadi mRNA. Terus grup 6 ini juga sama, dia single strand RNA positif, tapi uniknya di sini dia ada proses tertentu yang namanya reverse transcription. Jadi mungkin kalian ingat kalau transkripsi itu kan dari DNA ke RNA kan ya. Nah, tapi reverse transcription ini dia kebalikannya. Dia bisa membuat DNA dari RNA gitu, pakai enzim yang namanya RDDP, RNA Dependent DNA Polymerase. Atau istilah lainnya yang mungkin lebih keren itu reverse transcriptase. Tulis di sini. Reverse transcriptase. Ini ada kunci ya di bahasanya. Ya pokoknya gitulah, dia bisa bikin apa namanya reverse, dia bisa melakukan reverse transkripsi menggunakan enzim yang namanya reverse transcriptase gitu. Nah, eh, dari DNA yang dibuat dari RNA ini, nanti DNA-nya itu bakal masuk ke dalam genom inangnya, masuk ke dalam insel inangnya kalau di manusia, yang nanti baru dari DNA itu ada proses transkripsi seperti normal, kayak transkripsi kayak gen-gen pada umumnya. Transkripsinya bakal bikin mRNA, mRNA-nya bakal bikin protein-protein virusnya. Gitu. Contoh virus yang kayak gini itu si HIV, HIV, virus bukan AIDS. Nah, nanti dia bakal eh, HIV itu dia virus RNA positif yang dia bakal bikin DNA dulu, inkorporasi ke genom inangnya, terus baru dia bikin mRNA. Gitu. Makanya kok kenapa orang kalau keinfeksi HIV itu mulai dia end onset keinfeksi, kayak bisa aja dia dapat virusnya kayak harus berhubungan seks bebasnya tuh mungkin dua tiga tahun yang lalu, bahkan lebih lama gitu kan. Terus baru muncul itu sekitar berapa tahun setelahnya, karena si DNA yang mengandung virusnya itu dia bisa sembunyi dalam genomnya si pasiennya itu dalam waktu yang lama. Nah, yang terakhir ini double strand juga, tapi uniknya si double strand ini halo halo sorry tadi kelempar, tadi aku lagi nggak snap. Tadi sampai mana ya?
terakhir kali. Share screen. Emang sekian tahun. Ya. Terus ya. Halo, halo, sorry. Dilempar lagi. Tadi sampai mana ya? Kamu tahu? Aku lagi tim pernyataan aja kan. Oke, oke, oke. Thank you. eh Tadi berarti sampai grup 6 kan? 7 ini dia unik juga. Jadi dari DNA double strand, dia bisa bikin RNA dulu. Terus dari RNA-nya dia baru dibikin DNA lagi. Jadi kayak dari DNA bikin RNA, bikin DNA lagi. Nah ini aku kurang tahu contohnya apa. Tapi kayak ya pokoknya intinya virus itu bisa bentuknya aneh-aneh kayak gini lah buat DNA. Buat materi genetik. Ini nggak perlu kalian apalin, tapi kayak pokoknya tahu essence berarti dia bisa langsung jadi mRNA gitu. RNA sense lagi gitu. Atau kalau RNA sense kayak gini dia perlu bikin RNA antisense buat bikin genomnya. Genomnya kan dia RNA sense tuh. Jadi dia pokoknya akhirnya harus bikin RNA sense lagi. Nah, cara dia bikin RNA sense lagi gimana? Ya berarti perlu pakai yang namanya RDRP tadi, RNA dependent RNA polymerase. Dari tadi belum kelihatan kah? Ya Allah, sorry. Ayo, udahlah. Oke, kalau gitu eh langsung lanjut ke pernyataannya ya. Berikut merupakan protein yang mungkin dikode oleh genom virus tersebut. Yang A, kapsomer. Nah, kapsomer ini dari jawabannya bener ya. Kapsomer dia bener ya, karena ya kapsomer itu salah satu struktur dasar yang ada di setiap virus gitu. Semua virus pasti punya kapsomer. Kalau dia nggak punya kapsomer, namanya bukan virus, namanya kalau nggak salah viroid istilahnya. Jadi eh, termnya itu ada virus itu kayak apa namanya kayak all catch gitulah pokoknya semua yang kecil nggak hidup tapi menyebabkan penyakit itu namanya virus. Virion itu dia partikel dari virus, jadi satu virus kecil itu dia virion. Terus ada yang namanya viroid. Viroid itu kayak aku kalau nggak salah di Campbell itu dia disebutkan sebagai kayak partikel DNA gitu yang itu dia nggak berlapis apa-apa. Kalau terus kan ada lapisannya tuh, ada lapisannya kan, lapisannya ini namanya kapsid, penyusunnya kapsid namanya kapsomer. Nah, viroid ini dia nggak punya kapsid, dia kayak beneran DNA doang gitu. Aku juga kurang tahu penyakit apa yang bisa menyebabkan viroid. Aku belum pernah baca kalau di manusia, tapi kayak kalau di hewan atau kalau di bakteri ada, tapi kalau di manusia kurang tahu. Eh,
Ya gitulah pokoknya. Dia kayak cuma DNA doang, tapi DNA-nya ini dia bisa kayak menyebabkan infeksi tertentu gitu. Terus satu lagi itu ada yang namanya prion. Prion ini dia protein, tapi dia eh istilahnya dia misfolding. Jadi dia gagal gagal melipat gitu lah. Gagal melipat dan akhirnya menyebabkan protein lainnya itu juga ikut gagal melipat. Itu. Nah, gagal lipat ini kalau terjadi gangguan jiwa gitu. Nah, ada beberapa penyakit yang disebabkan itu dia sebelum Ethereum. Kalau dimaksudnya namanya Christoph Jacobs. Oke, udah agak apa namanya sidetrack ini. Kita balik ke pernyataan lagi. Jadi yang A jawabannya benar ya, karena semua virus pasti punya kapsul. Terus yang B, RDRP, karena dependen dari polimerase. Ini udah aku jawab juga sih, udah kuncinya jawabannya benar. Benar karena emang ya dia perlu bikin RNA negatif kan di sini kan grup 4 dari RNA positif. Jadi dia perlu RDRP. Jadi ini jawabannya benar. Terus yang C, RDDP, RNA dependent DNA polymerase. Ini salah ya, karena kalau RDDP berarti dia harusnya bikin DNA dari RNA gitu, atau dia punya proses reverse transkripsi yang tadi. Jadi dia kayak harus bikin RNA dari DNA. Contohnya di sini grup 6 sama grup 7 gitu. Jadi C jawabannya salah. Yang D, protease, itu jawabannya benar. Karena kalau ini pengetahuan sih, ini agak sulit. Tapi kalau kalian pernah baca di SARS-CoV-2, di COVID, itu dia punya namanya aku lupa TMPRS. Aku lupa deh. Kayak protease gitu yang ada di permukaan sel ya. Permukaan sel sih, permukaan virusnya. Sama kayak spike proteinnya gitu. Yang dia nanti membantu eh kayak habis si virusnya tuh nempel sama reseptor di sel manusia, namanya ACE2, Angiotensin Converting Enzyme juga. Nah, nanti ada si protease yang nanti bakal motong spike proteinnya gitu. Dia bakal motong spike proteinnya di sisi tertentu, yang nanti hasil pemotongannya itu bisa membuat si SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam sel. Jadi kayak agak-agak obscure, tapi aku masukin aja. Jadi jawabannya benar juga. Oke, jadi kuncinya benar-benar salah. Aku ambil gambarnya dari website. Oke, lanjut ke nomor kedua ya. Oke, nomor dua, bakteri memiliki mekanisme bernama quorum sensing yang berfungsi untuk zat tertentu atau perubahan satu bakteri saat kayak bakteri itu dia bisa punya koloni udah sampai jumlah tertentu dia bakal punya sifat yang berbeda gitu. Contohnya pembentukan biofilm. Kalau kalian pernah tahu karang gigi atau kalau orang ada sakit luka yang berkepanjangan terus kayak ada busuknya gitu lah bisa dibilang, nah itu namanya biofilm. Jadi bakterinya mulai membuat kayak lapisan material gitu yang si bakteri nanti bisa tumbuh di atas itu gitu. Nah, yang memicu pembentukan ini itu yang namanya quorum sensing ini. Jadi dia bisa apa, kayak mengetahui oh di lingkungan itu ada berapa bakteri, dan seandainya mereka tahu kalau bakterinya sudah cukup banyak, mereka bakal memulai pembentukan biofilm mekanisme tertentu. Nah, salah satunya yang dipengaruhi oleh quorum sensing ini itu adalah penggunaan energi. Jadi kalau misalkan dia ada jumlah tertentu ya si bakterinya bakal pakai sumber energi tertentu. Tuh. Nah ini dari penelitian yang dilakukan oleh Laganenka baru ini tahun 2023, dia pakai molekul kemotaksis, apa namanya? Dia pakai molekul AI1 yang namanya kayak ya kayak protein yang dihasilkan oleh bakteri gitu. Namanya autoregister 1. Yang ini dia juga berperan dalam quorum sensing. Jadi dia selain berperan dalam quorum sensing dalam membuat si bakteri ini tahu di sekitar ada berapa bakteri gitu, si molekul ini tuh juga berperan dalam kemotaksis. Jadi kayak mengarahkan bakteri untuk bergerak ke arah situ. Jadi kayak dia apa namanya dia mengarahkan si bakterinya tuh untuk bergerak ke tempat tertentu, tapi juga mempengaruhi kayak bakteri bisa ngesense ukuran koloninya ada berapa banyak. Nah,
si mekanisme kemotaksis sama mekanisme quorum sensingnya si AI1 ini itu juga ternyata dia terhubung sama metabolisme fructose kayak apa namanya sumber nutrisi gitu lah pokoknya kayak metabolisme si bakteri. Nah, si penelitinya ini dia melakukan uji in vivo, jadi kayak dalam mencitnya langsung dalam makhluk hidup langsung di usus mencit. Nah, hasil yang dilihatkan pada gambar ini. Jadi di sini itu di gambar apa namanya di gambar yang atas itu dia ada sel-sel wild type atau sel-sel eh, bukan mutan yang dia ya pokoknya warnanya ungu gitu kan. Terus di bawahnya ini ada sel-sel yang mutan gitu atau dia mutan delta CY gitu. Nah si delta CY ini dia nggak bisa kemotaksis bakterinya. Nah bisa dilihat di sini kalau yang mutan itu lebih kayak kecil-kecil gitu nggak sih koloninya dibandingkan yang wild delta jumlah juga lebih dikit. Oke, kita mungkin langsung dari pernyataan aja. Yang A, bakteri wild type memiliki agregat yang lebih banyak, namun dengan ukuran lebih kecil dibandingkan bakteri mutan. Nah, kunci aku jawab salah karena salah ya ini kayak ukuran ukuran koloninya gede-gede banget kan yang di segini terus kayak segini segini dan juga lebih banyak kan dibandingkan yang mutan. Tentu kalau jumlah koloninya lebih dikit dan ukuran juga lebih kecil. Terus yang B, mekanisme quorum sensing berperan dalam penggunaan biofilm yang dapat memperoleh penyebaran infeksi. Ini benar ya? Karena ya tadi udah aku jelasin salah satu bentuk quorum sensing itu adalah pembentukan biofilm. Yang biofilm itu kalau misalkan dia ada di atas luka tertentu atau di atas ya penyakit lah pokoknya dia itu bisa menghambat antibiotik gitu. Jadi kalau apa namanya kalau orang sakit sampai ada biofilm yang kalau dikasih antibiotik itu bisa kayak terhambat di situ gitu. Jadi bakterinya nggak mati gitu. Terus yang C, integrasi kemotaksis dan kolonisasi dapat berperan dalam pembagian niche pada usus mencit antar mikrobiota. Ini jawabannya benar ya, karena dengan adanya quorum sensing dan kemotaksis ini jadi kayak bakteri yang punya kemampuan untuk eh, apa namanya untuk metabolisme senyawa tertentu dia dapat berkumpul dalam koloni-koloni kayak gini kan dan akhirnya lebih kayak terspesialisasi kalau ke apa lebih terspesialisasi untuk ke metabolisme senyawa itu gitu. Sedangkan bakteri yang nggak punya nanti dia bisa berkumpul dengan kelompoknya sendiri yang bisa metabolisme senyawa lain mungkin yang nanti akhirnya masing-masing jadi ada kayak pembagian niche gitu pembagian terlalu pembagian sumber daya itu bisa koeksis gitu. Terus yang D hanya bakteri wild type yang memiliki kemampuan untuk metabolisme senyawa fructose. Salah ya karena apa namanya walaupun yang si chemotaxis ini dia mutan dan kayak gak apa namanya ya kayak mutan gitu ya mutannya bukan di mutan yang untuk jalur fructose dia mutannya di jalur chemotaxisnya gitu jadi kayak dia masih bisa metabolisme fructose cuma nggak bisa berkumpul jadi satu gitu jadi jawabannya salah bener-bener salah. Oke sampai sini ada yang mau tanyain dulu mungkin atau ada yang mau disanggah di jawaban kalau mungkin ada interpretasi lain silahkan boleh banget karena di biologi itu sanggah menyanggah itu hal yang umum. Oke kalau belum ada mungkin aku next ke nomor 3. Oke salah satu turunan dari teknologi PCR atau polymerase chain reaction adalah RT-qPCR, reverse transcriptase quantitative PCR yang umumnya digunakan untuk mendeteksi ekspresi gen dari suatu sel. Metode ini digunakan dalam studi namanya studi transkriptomik. Jadi mungkin kalian pernah dengar ya PCR. PCR udah sangat sangat umum diketahui oleh masyarakat umum sekarang kan karena adanya tes COVID pakai PCR. Nah tes COVID pakai PCR tuh kurang lebih caranya sama. Dia kurang lebih pakai RT-PCR juga. Jadi dari RNA kan tadi COVID genomnya RNA kan ya. Nah itu kita ubah dulu jadi DNA pakai enzim yang sama kayak si punyanya HIV, reverse transkriptase atau RDDP yang terus karena yang bakal membentuk DNA dan DNA-nya nanti kita ukur gitu kita ukur jumlahnya makanya namanya kuantitatif PCR karena kita mengukur jumlah dari DNA itu kalau misalkan PCR biasa tanpa qPCR itu kita melihatnya cuma secara kualitatif gitu. Biasanya kita cuma melihat apakah ada
band tertentu apa enggak pas elektroforesis gitu. Jadi kita nggak mengukur jumlah, kita cuma mengukur ada apa. Kalau jumlahnya pun itu kayak nggak secara langsung gitu, cuma tebel apa enggak pitanya. Nah, eh jadi, dan aku tadi sampai mana ya? Nah ya, pokoknya eh, metode studi yang yang mengukur RNA kayak gini itu biasanya istilahnya studi transkriptomik. Jadi eh, studi yang ada omik-omik itu genomik, transkriptomik, metabolomik, proteomik, ekspresom itu dia berbicara. Jadi kalau studi genomik berarti genomik. Kalau studi transkriptomik berarti mencakup semua transkrip atau dalam kasus ini RNA yang ada dalam semua sel. Terus kalau misalkan studi proteomik berarti semua protein yang ada dalam sel itu kayak dipelajari secara bersamaan gitu. Jadi bukannya kita melihat satu gen doang atau kita melihat ke satu protein doang, kita melihat semua protein yang dalam sel dan interaksinya gitu. Jadi lebih lebih menyeluruh gitulah studinya. Sekarang yang sering dilakukan studi-studi kayak gitu. Oke, eh manakah yang diperlukan, mana yang nggak diperlukan? Dan aku jawab juga, DDNTP itu salah karena DDNTP itu didioksi NTP. Jadi kayak nukleotida trifosfat itu kan dia dipakai untuk perpanjangan DNA kan. Nah, eh, apa namanya di sini itu kita nggak perlu karena apa namanya eh si DD atau didioksi itu kan apa namanya kalau ada DDNTP itu dipakai buat proses yang namanya Sanger sequencing. Jadi pada proses Sanger sequencing itu nanti si DNA ini bakal dipanjangin, bakal dielongasi, bakal direplikasi sampai ketemu sama si didioksi ini, sama si nukleotida trifosfat didioksi ini. Yang nanti karena didioksi ini dia nggak bisa dipanjangin lagi, jadi kayak uniknya didioksi NTP ini dia nggak bisa dipanjangin lagi, dia nggak bisa tambah lagi kayak stop gitu. Akhirnya nanti kita bisa tahu kayak si nukleotida terakhir yang dimasukin ke DNA itu apa gitu. Jadi kita bisa tahu sekuensinya apa. Nah itu ada penjelasannya, tapi kayaknya nggak bakal cukup aku jelasin. Oke, lanjut ke yang B. Nukleosida. Nukleosida juga salah ya, karena kalau nukleosida doang, nukleosida itu kan dia tanpa fosfat kan ya, dia cuma apa namanya basa nitrogen sama itu nggak bisa ya, karena dia nggak bakal bisa lebih panjang. Ya udah, yang salah juga. Terus yang C, DNA polimerase termostable seperti tak polimerase ini benar ya, karena di PCR sendiri kita itu menggantikan proses denaturasi ya. Jadi buat agar DNA itu jadi terbanyak, dia kan harus didenaturasi, dia harus dipisah secara sel. Ini dilakukan oleh enzim yang namanya helikase. Orang yang mengembangkan PCR itu dia pakai teknik lain namanya didenaturasi pakai panas gitu. Jadi kayak panasnya dinaikin sampai berapa ya, 70 Celsius gitu. Akhirnya DNA-nya bakal terpisah secara sendirian. Nah, kelemahannya karena apa namanya karena dia perlu panas banget kan, enzim-enzim biasa itu bakal dinaturasi kan. Enzim-enzim yang ada di sel kalau kita pakai enzim biasa dia bakal bersih. Nah, oleh karena itu kita perlu pakai eh, enzim khusus yang dia tahan panas atau thermostable. Kayak contohnya paling sering dipakai itu si Taq polimerase. Taq polimerase ini dia dari bakteri yang namanya Thermus aquaticus, yang dia itu bakteri extremofil yang dia tahan panas banget. Jadi kayak eh, dia bakal pasti bisa mereplikasi DNA di suhu 80 sampai 90. Nah, terus yang terakhir reverse transkriptase ini juga perlu, tadi udah aku jelasin ya. Jadi untuk mengubah RNA jadi DNA-nya kita perlu reverse transkriptase. Jadi jawabannya salah-salah benar. Oke, ada yang mau tanya dulu? Aku sambil
Jadi kalau belum ada, langsung lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, nomor 3, nomor 4. Nomor 4, harimau memiliki konsentrasi polimer ini dengan menggunakan spektrofotometer yang akan Anda buat saat mengamati reaksi penguraian. Ini sebenarnya soalnya agak elegan ya, karena aku ngambil dari OSNP 2013. Jadi kayak sebenarnya format awalnya elegan tapi aku adaptasi jadi salah. Ya, jadi dia pakai enzim yang bisa mengubah monomer jadi polimer jadi monomer. Dan dia ada pewarna yang mewarnai polimer. Jadi kalau misalkan si enzimnya itu dia hilang, si polimernya itu dia hilang, si warnanya kan akan turun tuh ya, warnanya kan hilang kan. Karena si warnanya hanya warnanya polimer, dia nggak mewarnai monomer gitu. Jadi kayak si seiring anunya hilang, dia bakal turun. Nah, berarti pola yang ya ini kan dia pakai spektrofotometer nih. Spektrofotometer itu kan cara kerjanya kita ada cairan, cairannya ada warnanya dan semakin keruh cairannya, artinya semakin banyak warnanya ya. Semakin keruh kan semakin ada warna. Semakin keruh cairannya, si absorbansinya akan semakin tinggi gitu. Nah, absorbansinya ini nanti secara nggak langsung itu akan berkorelasi dengan konsentrasi yang ada dalam cairannya. Nah, jadi karena ini kita mau mencah polimer, sedangkan pewarna yang mewarnai polimer, harusnya seiring waktu airnya semakin bening kan, karena pewarnanya akan semakin kayak terlepas dari polimernya dan tidak mewarnai apa-apa lagi gitu. Nah, apa namanya? Nah, kemungkinan yang paling besar yang satu-satu yang turun kan si A kan ya. Jadi ya jawabannya yang benar yang A gitu. Eh ya gitulah pokoknya. Absorbansinya juga harusnya turun. Transmittance ini kalau misalkan kita anggap warnanya itu warna fluorescence, jadi dia mengeluarkan cahaya. Nah kalau dia mengeluarkan cahaya kan juga harusnya turun juga kan. Jadi jawabannya A tepat. Oke, 4. Ada yang pengen tanyakan dulu nomor 4. Oke, kalau belum ada, aku lanjut lagi 5. Kematian sel terprogram atau sel mencegah sel-sel cetosis. Nah, jadi mitosis itu ada berbagai macam jalurnya kait mitokondria. Nah, cara jalurnya itu gimana? Jadi nanti kalau misalkan ada stimulus apoptotik, stimulus yang memicu apoptosis, biasanya entah kerusakan DNA atau ada perintah untuk apoptosis dari luar gitu, sebenarnya fast L, ligan fast atau ligan kematian, death ligand. Nah, ini dia bakal mengaktifkan protein tertentu namanya BH3. BH3 ini nanti dia bakal menginhibisi BCL2. BCL2 family protein gitu. BCL2 bukan bunga citra lestari ya, tapi pokoknya BCL aja. Nggak tahu panjangannya apa. Nah, si BCL2 nanti yang dia ini harusnya menghambat efektornya ini. Tapi karena dia dihambat sama BH3 itu dia nggak kehambat lagi. Nah, karena dia nggak dihambat, akhirnya si efektornya BCL2 ini bisa aktif gitu. Biasanya nama proteinnya BAT sama BAT apa ya, BAD sama BAX. Nah, proteinnya ini nanti dia bisa membuat pori-pori di mitokondria. Nah, kenapa si protein ini membuat pori-pori di mitokondria? Karena di mitokondria itu ada si sitokrom C. Nah, sitokrom C ini walaupun dia penting banget bagi tubuh, penting banget bagi mitokondria, tapi dia juga punya fungsi lain. Sitokrom C ini saat keluar, dia bisa memicu pengikatan dengan protein-protein apoptosis gitu, namanya caspase, yang nanti caspasenya ini akan teraktifkan, dan kalau udah aktif, dia bakal memicu anu, caspase ini kayak enzim gitu, kayak protease gitu. Dia bisa membelah kayak protein-protein sel, dan akhirnya nanti memicu kematian sel gitu. Nah, salah satu yang dibentuk di plasma ini itu namanya apoptosom. Jadi kayak ada bentuk tertentu gitu, kompleks multiprotein yang namanya apoptosom yang dibentuk oleh fiber ini. Jadi yang A ini pengetahuan sebenarnya. Jadi yang A itu jawabannya salah karena dia membentuk apoptosom. Terus yang B, mutasi pada satu topik dan tiga akan meningkatkan frekuensi
sih terjadinya kanker pada suatu individu. Ini jawabannya salah ya, karena pH3 menghambat atasi di pH3. Oh enggak, sorry, karena dia cuma salah satu kopi ya, dia kayak menghambat apoptosis kan dia artinya apa namanya? Tumor supresor kan ya. Fungsi di sini dia sebagai tumor supresor. Nah, eh karena dia fungsinya sebagai tumor supresor, ingat kalau gen tumor supresor itu dia perlu dua-duanya agar belum termutasi gitu. Kalau cuma satu gen doang itu nggak akan ada masalah. Jadi ini nggak ada masalah kalau BH3 itu terhambat. Kalau satu dua itu nggak akan ada masalah, tapi kalau dua-duanya baru terjadi kanker. Terus yang C, aktivasi pathway tersebut akan si cairan intermembrannya kan akhirnya H+ yang awalnya terkumpul untuk membuat ATP itu kan jadi bocor juga kan keluar. Akhirnya akan pH cairan mitokondrianya akan naik gitu atau jadi basah kan karena H+-nya akan hilang. Kan jawabannya benar. Terus yang D, gen BCL2 merupakan salah satu contoh gen tumor supresor. Jawabannya salah ya, karena BCL2 kan tadi menghambat memicu apoptosis. BCL2 itu menghambat apoptosis ya. Karena dia menghambat apoptosis, harusnya kan kebalikannya kalau tumor supresor kan harusnya memicu apoptosis kan. Memicu apoptosis saat terjadi pembelahan yang tidak karuan gitu. Jadi dia bukan tumor supresor. Dia family gen lain. Jadi jawabannya salah, benar, salah. Oke, dia mau tanya lagi? Kalau nggak ada, aku lanjut lagi aja. Yang nomor 6. Ini dari soal India ya. Soal India cukup bagus kalau dipakai. Yang 6. Pada saat variat faktor transkripsi tersebut didapat di sitoplasma lalu mengalami faktorisasi ke nukleus sebagai respons dari suatu stimulus. Faktor transkripsi X diketahui memiliki peran penting dalam infeksi pada pertahanan infeksi bakteri. Sebuah selain bakteri patogen dapat membentuk faktor transkripsi X tergantung kalsium dependent. Berikut merupakan langkah eksperimen yang dilakukan oleh menguji hal tersebut. Jadi ada faktor transkripsi X yang dia tuh harusnya di sitoplasma. Tapi kalau misalkan ada infeksi, si X ini harusnya berpindah ke nukleus gitu. Dia harusnya berpindah ke nukleus dan nanti menyebabkan ekspresi yang nanti bisa ya kayak melawan bakteri gitu. Tapi ada satu bakteri yang dia tuh punya kemampuan untuk menghambat si perpindahan X dari sitoplasma ke nukleus tadi gitu pakai kalsium. Nah, apa namanya? Oleh karena itu ini ada eksperimen untuk membuktikan apakah beneran ini dipengaruhi oleh kalsium. Jadi langkah-langkahnya pertama sel-sel normal itu ditubuhkan di media, terus apa namanya? Medianya itu dikasih bakteri strain yang virulen tadi yang bisa menghambat lokalisasi faktor transkripsi tadi. Terus kita cek lokalisasinya, kita lihat di X, di C gitu. Kita lihat di tahap C lokalisasi pertamanya. Nah, terus habis dia udah kayak gitu, kita tumbuhin lagi si selnya tadi di medium yang lain. Sekarang mediumnya mengandung EDTA, atau etil diamin tetraasetat. EDTA. EDTA ini dia punya fungsi untuk menangkap kalsium. Jadi kalau media kamu tambahin EDTA, nanti dia juga punya kalsium. Nah, habis itu setelah kita hilangkan kalsiumnya dalam tanda kutip pakai EDTA, kita cek lokalisasi X lagi gitu. Nah, eh dari sini logikanya kan kalau misalkan dia pas diinfeksi nggak ada kalsium, kalau misalkan hipotesis kita benar bahwa penghambatan perpindahan faktor transkripsinya itu dipengaruhi oleh kalsium, harusnya yang C itu dia nanti bakal ada perpindahan ke dalam nukleus, sedangkan yang E itu dia akan masih di sitoplasma kan, karena kan si X-nya nggak bisa dipindahin oleh bakteri, X-nya tuh nggak bisa dipindahin, bakterinya nggak bisa menghambat perpindahan X. Sorry. Yang C, X-nya itu harusnya ada di sitoplasma karena bakterinya menghambat perpindahan X ke nukleus. Sedangkan di E itu X-nya tetap di nukleus karena si bakterinya itu si bakterinya itu terhambat, sorry ya, bakterinya itu kayak nggak bisa menghambat X untuk berpindah ke nukleus gitu. Nah, jadi yang A kita lihat pernyataannya, jawabannya salah benar ya A. Pada C, X akan berada di nukleus untuk memicu respon pertahanan terhadap bakteri. Jawabannya salah ya. Karena di C harusnya X ada di sitoplasma, karena bakterinya bisa menghambat X-nya tadi. Terus yang B, pada
dan X akan berada di nukleus untuk memenuhi serangan pertahanan. Jawabannya benar ya, karena sama kalsiumnya dihilangin dari medianya kan tadi pakai EDTA. Jadi X-nya ini bakal bisa tetap ke nukleus gitu, nggak ada yang menghambat si X. Oke, terus yang C pada tahap E ekspresi gen berada pada tingkat yang paling rendah. Jawabannya salah ya, karena di E itu ada faktor transkripsi ada berpindah ke dalam nukleus. Gitu, karena faktor transkripsi ada dalam nukleus, ekspresinya tinggi. Sedangkan yang harusnya yang paling rendah itu ada di C, karena yang ada di C itu dia faktor transkripsinya masih sitoplasma gitu. Akhirnya jadi apa namanya nggak jadi kayak ekspresi gennya nggak tinggi. Terus yang D, pada tahap C kadar X di nukleus lebih rendah dibandingkan yang E. Jawabannya benar ya. Karena di E itu tadi eh transisinya masih bisa tetap pindah ke nukleus gitu. Akhirnya dia tetap bisa mengaktifkan ekspresi gen. Jadi kayak kadar nukleusnya lebih tinggi. Sedangkan di C itu kadar di nukleusnya itu kan dia terhambat oleh bakteri. Jadi sitoplasma lebih baik. Oke, mungkin udah sampai sini aja dulu soal udah 1 jam. Kita langsung lanjut ke yang bagian selanjutnya. Unfistum. Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu soalnya soal tertentu mungkin paket 1 atau paket 2. Aku sekarang ingin Oke, kalau belum ada mungkin langsung aku lanjut yang tumbuhan ya. Oke, Blepharius ciliaris dari kelompok Acanthaceae, famili Acanthaceae, itu tumbuhan yang hidup di lingkungan kering di Indonesia dan Afrika. Nah, ada eksperimen yang ingin melihat apakah ada fotosintesis C4 di tumbuhan ini. Tuh. Dan untuk melakukan dia melakukan penyemprotan batang. Salah daun, braktea, dan batang. Daun braktea tuh daun aksesoris ya, daun yang fungsi sebagai aksesoris. Nah, hasil organ tersebut bisa dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. Oke, langsung ke pembahasan aja ya. Yang A, jawabannya udah benar-benar salah itu. Yang A, sayatan kiri dan tengah merupakan daun baktera, sedangkan kan ada sayatan batang. Jawabannya benar ya. Kalian bisa lihat dari sini, eh di daunnya itu kan dia kayak apa ya, pembuluhnya tuh bakal unik, apa namanya, bakal unik banget gitu loh. Daun kan pembuluhnya bakal kayak 2 dimensi gitu kan. Dan nggak bakal gimana ya, bakal kayak jelas ada ada bentuk kayak gini. Terusnya juga ada terlihat mesofilnya juga nggak nggak terlalu padat kayak di batang. Gitu. Kalau batang kan lebih padat kan. Dan apa namanya, walaupun ini sebenarnya gambarnya kurang jelas. Kalau lebih jelas lagi harusnya bisa dilihat ada stomata dan lain-lain, tapi di sini nggak kelihatan. Tuh. Terus yang tengah ini juga sebenarnya mirip daun, dia bukan batang. Bentuknya aja pipih kan secara apa namanya, secara sementara gitu. Kayak sekilas kasat mata tuh kan dia bentuknya pipih gitu. Besar dia daun atau turunan daun yang pastinya beraknya. Nah, sedangkan yang paling kan nanti dia sangat-sangat jelas kalau dia batang kan ya. Bisa dilihat dia punya ada CA ini, ada hintnya CA, dia kambium. Bukan batang, punya kambium. Terus dia juga punya C ini cortex. Yang ini bisa kelihatan banget ada banyak banget kalau kimia di pinggir-pinggir sini. Yang apa di sel tepinya kayak eh, ada bintang-bintangnya itu dia kolenkin. Terus tangannya dia vascular bundle gitu, dan ini F ada phloem. Oke, jadi yang A benar, yang B apabila dilakukan uji imunohistokimia yang mengakibat enzim Rubisco, maka pewarnaan tertinggi akan ditemukan di sel yang berlabel KC. KC itu dia di sini namanya Kranz cell ya, sel Kranz. Jadi bentuk khusus anatomi daun
daun yang punya apa namanya masalah atomi, KRANZ. Nah, eh di keram atomi itu dia bakal ada sel-sel seludang pembuluh atau vascular sieve yang itu dia banyak kloroplasnya gitu. Dia banyak banget kloroplasnya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena keran sel ini dia si CO4 ini kan dia memisahkan antara fiksasi CO2 dengan siklus gelap kan ya. Fiksasi CO2 dilakukan oleh sel sel, siklus gelapnya dilakukan oleh sel keran ini atau sel vaskular bandulnya, vaskular sieve atau pembuluh kayak apa seludang pembuluh gitu. Eh oleh karena itu, karena dia banyak kloroplas dalam situ, kloroplas kan pada reaksi gelap, enzim pertama yang melakukan fiksasi CO2 kalau di C3 kan namanya Rubisco kan. Nah, kalau misalkan kita lakukan staining, kita target Rubisco-nya, bener, nanti Rubisco-nya bakal ada di dalam situ, bakal ada di sokrat. Jadi jawabannya. Terus yang C, Blepharius ciliaris memiliki tipe fotosintesis C4. Ini udah jelas ya, tapi jawabannya aja bener. Jadi ya udah. Karena dia punya safran tadi. Terus yang D, batang basilaris berperan dalam fiksasi CO2. Jawabannya salah ya, karena kita nggak melihat adanya anatomi transfusi nggak ada KC. Jadi kerja bener-bener salah. Oke, sampai dia pengen tanyakan. Kalau belum lanjut aja, yang berdua untuk anfistum itu kita lihat proses perkecambahan biji dari tembakau A yang di atas sama Brassica B yang di bawah. Nah, di tembakau ini tuh dia sesimpel testanya dulu. Testa tuh kayak pelapis anu gitu, pelapis biji. Dia bakal pecah, terus si pecahnya ini bakal menghilangkan penghambatan dari ABA atau asam aksisat yang hilangnya penghambatannya kan micu terkejut lagi. Jadi mulai dari ABA-nya berkurang, nanti juga ada bantuan dari cahaya sama bantuan dari giberelin, terus juga ada bantuan dari steroid sama penghilangan hilangnya atau dari etilen dan lain-lain baru memicu geriminasi gitu. Nah, oke, kita lanjut aja ke yang A. Selain perlakuan hormon, perjama dan fisika barisika dapat diinduksi dengan perlakuan kondisi gelap. Ini jawabannya salah ya, karena gas-gas ini ada light kan, ada cahaya kan. Cahaya itu memicu dan menghambat. Jadi jawabannya jelas-jelas salah. Yang B, proses pengerahan biji yang memicu peningkatan hormon GA yang dapat memicu proses perkecambahan. Di sini itu nggak ada ya, nggak ada dan nggak dijelasin ada proses tentang pengeringan tertentu. Dan biasanya kalau perkecambahan tuh harusnya kan malah minum air ya, eh, dalam tanda kutip. Jadi misalnya kayak dapat air gitu. Setelahnya biasanya osmosis atau limbase. Aku ada di pembahasannya. Nah itu dia eh yang air yang masuk itu baru malah memicu GA itu masuk gitu. Jadi bukan air yang dihilangkan tapi air yang masuk. Jadi jawabannya salah. Yang BAB menghambat perkecambahan biji dan tumor radikular. Di sini kalau di yang atas itu eh ABA itu menghambat perkembangan kita. Tapi kalau yang di sini dia nggak menghambat perkecambahan biji kan ya. Dia kayak menghambat pertumbuhan radikal doang, menghambat germinasi. Jadi jawabannya salah. Terus yang D, beras steroid bekerja secara sinergisme dengan ABA dalam perkembangan biji. Jawabannya salah ya, karena beras steroid ini menghambat ABA dan dia memicu ruptur endosperma gitu. Jadi kayak jawabannya salah. Sorry, ini jawabannya aku benar. Yang C ternyata benar. Di yang A ini benar ya. Dia menghambat pertumbuhan radikular dan perkecambahan. Oke, ada yang mau tanya lagi?
Kalau belum ada lagi, kita lanjut dulu nomor yang tumbuhan, habis itu kita lanjut yang hewan. Maksudnya nggak cukup aku bahas semua. Bahasanya kalau pengen kalian lihat dari sini, misalkan 2012, tanyain ke aku langsung atau eh minta nomornya kakak-kakaknya kakak-kakak abis ini atau nanti chat aku langsung juga via WA atau via sosmed lah. Oke, nomor 3 ya. Berikut merupakan pernyataan yang benar dan salah yang tepat. Yang A, pigmen klorofil terus atas yang klorofil yang juga temukan pada C itu bilirubin. Jawabannya salah ya. Jadi manusia kita juga punya pigmen yang terbentuk dari cincin porfirin. Porfirin ini kayak bentuk struktur alami, struktur organik gitu. Nah, kita juga punya tapi bukan di bilirubin, yaitu di hemoglobin gitu. Di cincin porfirin juga, cuma bedanya kalau di hemoglobin itu dia besi 12 logamnya, tapi kalau di porfirin itu logamnya magnesium, yaitu menjawab nomor B. Bukan Cu ya tengahnya ya kalau di klorofil, tapi tengahnya magnesium Mg. Yang tengahnya Cu itu contohnya pigmen yang ada di darahnya serangga. Tapi bentuk pigmennya serangga itu lebih ribet lagi, bukan porfirin doang. Jadi kayak aku nggak tahu juga, pokoknya lebih lebih kompleks lagi lah ya. Oke, lanjut yang C. Semua tumbuhan darat memiliki dua jenis klorofil yaitu A dan B. Jawabannya benar ya. Emang yang mendefinisikan suatu tumbuhan atau klorofil itu klorofil A dan B. Sedangkan alga lain uh, gak cuma tumbuhan darat sebenarnya, tumbuhan hijau klorofita, klorofita secara umum itu dia semuanya punya klorofil A dan B. Sedangkan kayak rhodophyta terus dan alga-alga lainnya tuh dia punya klorofil A dan C, ada yang A dan B. Oke, terus yang D, semua cahaya yang masuk ke dalam tubuhan akan diserap oleh klorofil. Salah ya? Itu satu cahaya yang di papua kajuan. Dia tumbuhan warnanya hijau. Itu yang warna hijau itu nggak diserap. Oke, lanjut ke nomor 4. Peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer secara global membuat para ahli khawatir akan berdampak pada produktivitas tumbuhan. Sekelompok peneliti melakukan percobaan untuk mengukur pengaruh dari peningkatan kadar karbon dioksida terhadap hasil yang diperoleh tampilkan pada tabel berikut. Jadi ada jagung sama gulma dan melo. Uh, dari 3 kadar karbon dioksida di kalibat 30.000 dari si gulma itu jagung sorry si jagung tuh meningkatnya karbon dioksida malah laju metabolisme apa masa keringnya itu kayak berkurang gitu dari 35 48 54. Nah, diketahui bahwa gulma itu bisa mengalami fotorespirasi pada siang yang terik. Nah, fotorespirasi ini dia cocok, dia tuh unik ada tumbuhan C3 gitu. Dan fotorespirasi ini dia tidak bermanfaat bagi tanaman karena dia menghilangkan karbon dioksida gitu malahan. Bukan menambah karbon dioksida. Padahal kan tanaman maunya karbon dioksida kan. Jadi kayak nggak efektif gitu. Makanya ada adaptasi untuk mengurangi fotorespirasi yaitu C4 sama CHM. Nah, gitu. Makanya sih jagung. Dia sama jagung ini dia C4, makanya dia sama sekali nggak mengalami fotorespirasi. Oke, kita lanjut yang A. Peningkatan kadar karbon dioksida merupakan laju fotosintesis terhadap secara signifikan pada tumbuhan C3. Jawabannya salah ya. Ya C3 kan gulma ini tadi kan, karena dia bisa fotorespirasi. Dan dia meningkat gitu, kayaknya menurun. Jadi jawabannya A. Jadi jawabannya salah. Yang B, peningkatan karbon dioksida ini benar ya. Karena kalau karbon kalau yang punya PP karboksilase contohnya C4 itu dia ini kan relatif stabil nih, walaupun turun dikit ya, tapi kayak relatif stabil gitu. Nah, dia ini artinya nggak terlalu direspon. Tuh. Terus yang C, karbon dioksida merupakan faktor pembatas bagi tumbuhan C3. Jawabannya benar ya. Kalau misalkan karbon dioksida, buktinya kalau dinaikin, si tumbuhannya tambah makan tumbuh makin subur. Itu istilahnya namanya faktor pembatas atau limiting factor. Contoh lain kalau misalkan cahayanya ditambahin, tambah-tambahin tumbuhnya semakin besar berarti namanya limiting faktornya sih
cahaya gitu, dan lain-lain. Dan seterusnya. Terus yang D, jika faktor yang diabaikan dapat peningkatan karbon dioksida secara global lebih menentukan bagi C3. Jawabannya benar ya, karena C3 ada peningkatan eh anu kan, peningkatan massa kan, sedangkan C4 itu enggak gitu. Jadi kalau misalkan faktor kayak suhu, kayak kenaikan air dan lain-lain kita asumsikan sama, akhirnya peningkatan kadar karbon dioksida itu akan lebih menguntungkan C3. Jadi jawabannya salah menurut ini dari OSK dulu. Oke, mungkin sampai sini sampai temuan ada yang pengen tanyakan dulu. Kalau oke, kita lanjut ya. Eh hubungan hal aja. Sekarang kita bahas hewan karena hewan proporsinya apa bisa. Oke, kita menjadikan dengan komposisi yang berbeda-beda sesuai jenis mikroskopik menghasilkan data seperti berikut. Kita luas jaringan pada pembuluh darah. Jadi ada yang pembuluh 1, 2, 3, sama 4. Satu itu dia endodemnya sama semua ya relatif. Tapi dia punya elastis fiber, terus otot polosnya juga besar, dan fibra kolagennya banyak gitu. Tapi nggak terlalu banyak. Di yang dua itu dia kurang lebih sama ya, tapi elastic fibernya lebih rendah dan kolagennya lebih rendah dikit gitu. Terus yang tiga ini juga cuma endothelin doang. Sedangkan yang di empat itu dia otot polosnya nggak terlalu banyak. Elastiknya juga nggak terlalu baik, tapi kolagennya luar biasa banget. Oke, sekarang kita lihat benar dan salah. Yang A. Oh, ini aku masih C ya Allah. Sorry, dari penelitian ini. Jadi ini harusnya benar-benar salah-salah. Yang A, pembuluh satu memiliki komposisi jaringan yang mirip dengan titik dua arteri. Benar ya, karena arteri itu otot polosnya banyak, elastisnya banyak, tebel. Ini yang kayak gini banget tuh di aorta. Dia bakal punya elastis fibernya banyak. Karena perlu menghadapi tekanan jantung yang besar banget. Yang B, bulu tiga memiliki permukaan total yang tertinggi di antara bulu lainnya. Nah, tiga ini paling mungkin itu si kapiler ya. Karena kapiler tuh dia tipis banget. Dia perlu setipis itu karena dia perlu buat pertukaran gitu. Oleh karena itu, karena selain dia perlu buat pertukaran, salah satu yang perlu tinggi itu luas permukaannya juga. Makanya luas permukaannya itu akan lebih tinggi dibandingkan bumbu-bumbu lainnya. Karena dia perlu bertukar dengan. Oke, terus yang C, tekanan tertinggi pada peredaran darah dapat deteksi di pembuluh dua. Jawabannya salah ya, karena bisa dilihat kalau tekanannya tinggi kan dia pasti perlu elastis kan ya. Oleh karena itu harusnya yang paling tinggi tekanannya itu di pembuluh satu, bukan. Ini kemungkinan arteri kecil, kayak arteri yang mau ke tangan atau arteri yang mau ke kaki. Dia nggak terlalu itu elastis elastis banget. Terus yang di pembuluh 4 selalu membawa vena kan nggak selalu membawa darah sirkulasi kan. Kayak contoh vena pulmonaris, vena yang dari paru-paru itu kan dia membawa darah yang kayak oksigen. Jadi jawabannya salah.
Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kata potensial aksi stimulus diberikan pada saat yang bukan panah. Dia ada potensial aksi terus dikasih stimulus di sini. Oke, kita lihat benar salahnya yang A tidak jadi apa-apa karena stimulus diberikan pada waktu absolut refractory period. Jawabannya benar ya, karena di sini tuh namanya lagi periode yang namanya absolute refractory period. Jadi si apa namanya di periode ini itu gerbang sorry, kanal Na plus bergerbang voltase Na plus voltage gated channel itu sedang diinaktivasi gitu karena ya emang kayak gitu. Eh, jadi dari potensi aksi itu kan pertama pas stimulus udah sampai threshold, udah sampai ambang batas, itu dia bakal mengaktifkan yang namanya gerbang kanal Na plus bergerbang voltase atau voltage gated Na plus channel yang nanti itu bakal memicu Na plus buat masuk ke dalam sel gitu. Na plus buat masuk ke dalam sel, akhirnya soalnya ada polarisasi, soalnya ada default di sini. Nah kalau pas sudah puncak potensi aksi ini, nanti dia bakal mulai repolarisasi lagi. Dia bakal mati, si gerbangnya bakal tutup gitu. Gerbangnya bakal tutup, terinaktivasi, dan karena dia terinaktivasi, kan akhirnya dia nggak bisa dibuka lagi tuh. Sedangkan untuk memicu potensi aksi kan perlu dibuka. Nah, oleh karena itu, dia nggak bisa dibuka lagi. Gitu. Jadi akhirnya bakal tutup. Dan karena dia nggak bisa dibuka, dia nggak bisa dikasih stimulus. Jadi nggak akan terjadi apa-apa. Terus yang B tidak akan terjadi apa-apa karena pada relatif refractory period jawabannya salah juga ya, karena dia masih absolut. Kalau relatif itu mulai dari sini, di mana si gerbang enapusnya udah mulai dibuka, tapi gerbang K plus yang memicu K plus keluar dari dalam sel, yang bikin selnya makin negatif itu masih kebuka. Akhirnya selnya masih terus di sini, masih namanya hiperpolarisasi. Nah, pas fase hiperpolarisasi ini kan dia bisa melakukan potensial aksi sebenarnya. Cuma untuk melakukan potensial aksi dia perlu energi yang lebih tinggi. Dia perlu stimulus yang lebih tinggi. Apa ya? Ini bakal perlu energi yang lebih tinggi gitu. Jadi masih bisa sebenarnya. Jadi jawabannya salah. Terus yang C, potensial aksi baru dengan tingkatan yang bertinggi rendah akan terbentuk yang tinggi rendah maksudnya. Dengan tingkatan yang tingginya lebih rendah. Sorry. Tingginya lebih. Ini salah ya. Karena apa namanya? Ya itu masih absolute refractory period gitu, dia nggak bisa bikin potential aksi apapun titik gitu, ya ya udah. Terus yang dia potential aksi baru dengan arah hantaran sebaliknya akan terbentuknya juga salah ya, karena tadi masih refractory period. Ada yang pengen tanya dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada langsung lanjut aja yang nomor 3 ya. Ini bicara soal mekanisme kontrol fisiologi hewan, homeostasis gitu. Nah, mekanisme kontrol itu ada dua sebenarnya. Ada namanya positive feedback loop sama negative feedback loop. eh, atau umpan balik negatif sama umpan balik positif. Nah, ini dua diagramnya. Jadi kalau umpan balik negatif itu dia berfungsi untuk apa namanya, membuat suatu sistem itu kembali ke kondisi tetap yang ada. Jadi dari apa namanya, eh, misalkan ini ada stimulus, ada disturbance kayak gini. Stimulusnya itu nanti bakal memicu sistemnya itu untuk mengurangi stimulusnya itu gitu. Untuk mencoba agar stimulusnya berkurang. Akhirnya kalau misalkan sampai akhirnya disturbance hilang dan sistemnya bisa kembali normal. Nah kalau positive feedback itu dia bakal meningkatkan stimulusnya. Jadi kayak terus diamplifikasi sampai akhirnya bergeser jauh dari titik seimbang. Itu tuh kalau positive feedback. Nah yang kita masuk pernyataan aja yang A. Respon dari negatif feedback mengembalikan sistem ke titik seimbang setelah bergeser oleh disturbance. Jawabannya benar ya, karena emang kayak gitu. Terus yang B, positive feedback bekerja sebagai negative feedback, namun bukan yang mengalami disturber, ia melanjutkan sinyal tersebut ke mekanisme lain. Ini salah ya. Dia akan jadi nggak dilanjutin ke mekanisme lain. Kalau udah dilanjutin ke mekanisme lain itu namanya feed forward mechanism. Feed forward. Jadi kalau dilanjutin
kan kayak gini namanya feed forward. Feed forward. Nah ini aku nggak dimasukin ke dalam sini, jarang dibahas. Oke, terus yang C, contoh yang jadi feedback adalah homeostasis suhu manusia dengan hipofisis sebagai sensor. Salah ya, yang jadi sensornya, ya bener sih. Salah woi, aku ngantuk kayaknya, sorry. Salah ya, harusnya bukan hipofisis tapi hipotalamus. Oke, yang B. Kalau video positif adalah aktivasi pepsin, di mana pepsin yang aktif juga terus mengantikan pepsinogen menjadi pepsin. Ini jawabannya benar ya. Dengan cara jadi si pepsinogen itu dia akan ada proteinnya itu ada kayak pelapisnya gitu, ada kayak inhibitornya gitu yang itu diaktifkan oleh asam. Nah, tapi enzim lain itu juga bisa mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Oke, nomor 4. Seorang pasien melakukan konsultasi ke dokter Lisa mengeluhkan batuk keras berdahak. Seorang pasien yang telah memiliki malabsorpsi ketika IKBN dari kecil terbukti. Kait nama pasien ini juga memiliki penyakit bawaan yang sama. Pasien belum ke anak walaupun telah menikah dan tersebut apakah yang mempengaruhi pernyataan di bawah ini? Yang A, pasien tersebut memiliki cacing genetik yang berkaitan dengan silea. Ini jawabannya benar ya, ada kemungkinannya ya. Karena dia adalah penyakit pernafasan dari kecil yang salah satu yang penting di pernafasan kan silia. Jadi epitela pernafasan itu dia bisa punya silia, yang silia yang nanti bakal menggerakkan mukus-mukus gitu. Jadi mukus-mukus yang menjebak partikel-partikel dari debu, partikel-partikel bakteri ataupun virus itu nanti bisa digerakkan oleh si silia ini keluar. Jadi kalau misalkan orang punya defek di silia, dia bakal bisa mengeluarkan dia bakal nggak bisa mengeluarkan mukus tersebut dan punya kelainan pernapasan. Nah, terus yang B, kemampuan dalam pada bisa membantu berbahasa spermatozoa. Jawabannya betul juga ya. Jadi, salah satu fungsi lain sendiri itu juga membantu pematangkan sperma dengan cara dia ada di dinding-dindingnya epididymis yang ada di atasnya testis pada laki-laki, yang nanti dia bakal memicu istilahnya kapasitansi. Dia kayak bakal memicu pematangan si sperma gitu. Jadi kalau misalkan nggak punya silia, pendewasaan ini nggak terjadi dan akhirnya spermanya akhirnya nggak bisa membuahi itu. Terus yang C, ini kunci belum aku ubah lagi, sorry. Pasien bisa ini memiliki kemungkinan besar ini memiliki masa penyerahan karena ada mikrofil pada usus halus. Jawabannya salah ya. Mikrofil itu dia beda, dia bukan silia, dia nggak bisa bergerak. Kalau silia kan bisa bergerak, ini kayak kayak rambut-rambut gitu. Walaupun sebenarnya dia bukan rambut yang bisa bergerak aslinya. Nah, ini dia selain itu pembentuknya juga beda. Silia itu pembentuknya ada mikrotubul, mikrotubul sama dilaid. Sedangkan kalau si rambut gitar, si Fili, mikrofili itu dia bentuknya dari aktin atau mikrofilamen. Oke, terus yang D, sistem pasien ini terganggu karena mobilitas sel terbatas. Salah ya? Karena mobilitas sel imun itu kebanyakan amoeboid. Jadi kayak amoeba, kayak berjalan sitoplasmanya bakal berubah bentuk gitu. Nah, pergerakan amoeboid ini yang memediasi itu mikrofilamen. Enggak ada sama sekali. Jadi jawabannya benar-benar salah-salah. Kita lanjut ke nomor 5. Ini aku agak aneh-aneh dikit. Jadi pada 12 Masehi itu ada Raja Darius yang dia menginvasi Yunani, terus ada perang. Nah, pada perang ini itu ada serangan dari pasukannya Yunani. Uh, nah, kita melihat otot-ototnya gitu. Setelah itu kan ada kemenangan kan. Nah, itu ada orang yang dia berlari dari kotanya di mana pertempuran ini namanya kota Marathon ke Athena gitu. Nah, akhirnya kan ada kayak dua tipe lari kan. Satu sisi ada lari cepatnya pasukannya, sama ada tipe lari jauhnya sih marah si pelarinya ini si Philippines ini. Nah, kan gitu. Yang A
pernyataan yang A, serabut otot yang berperan dalam serbuan yang dilakukan oleh pasukan Yunan adalah tipe serabut otot 2B. Nah, jawabannya benar ya, karena serabut otot 2B itu serabut otot yang dia fast glycolytic gitu. Jadi kalau misalkan tipe 2, kalau nggak salah aku juga ada. Tipe 2 itu yang dia twitch-nya cepat. Terus 2A itu yang oksidatif, 2B itu yang glycolytic. Nah, 2B ini dia karena dia glycolytic, dia pakai gula. Glikolisis kan perlu gula tuh, dan karena gula yang banyak dia perlu penyimpanan yang banyak, lebih cepat. Jadi jawabannya ya benar, setelah atau satu. Jawabannya benar ya, karena tadi dua kan yang kontraksinya cepat tuh, tipe satu itu yang kontraksinya lambat. Nah dia kan perlu lari jarak jauh, jadi dia perlu serabut otot yang kontraksinya lambat gitu, yang relatif lebih hemat energi. Dan dia pakai glukosa atau asam lemak gitu. Terus yang C, serabut otot yang berperan dalam serbuan Yunani menggunakan senyawa energi utama berupa asam lemak bebas atau berkata asid, salah ya, yang dipakai oleh sistem glukosa gitu, sama sumber energi cepat lain namanya creatine phosphate. Jadi dia nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu pakai asam lemak bebas gitu, karena asam lemak itu proses oksidasi itu perlu waktu lama gitu. Kalau misalkan apa namanya, serabut otot kan kalau misalkan asam lemak kan perlu beta oksidasi kan, jadi perlu langkah-langkahnya banyak banget, jadi nggak bisa dipakai secara cepat. Terus yang terakhir, pada kedua olahraga apabila sumber glikogen otot habis, maka cadangan energi otot yang energi otot berupa molekul fosfat akan berkurang. Nah, udah aku singgung tadi kalau CP itu dia cadangan yang cepat habis gitu. Justru otot itu bakal pertama pakai si CP dulu sebelum pakai sumber energi otot lain gitu. Jadi CP dihabisin dulu baru pakai glikogen sama pakai asam lemak gitu. Jadi jawabannya salah juga. Jadi bener-bener salah. Oke, terus lanjut yang nomor 6. COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, itu dapat terjadi sebagai penyakit, berbagai penyakit, contohnya TBC, terus juga rokok. eh jadi biar kita bisa tahu lebih baik, itu perlu dilakukan analisis spirometrik, analisis token, analisis kayak apa molekul-molekul anu gitu pada dahaknya penderita COPD dan parameter-parameter spirometrik lain. Hasil pengukurannya bisa dilihat. Jadi ada kontrol, ada COPD yang karena tembakau, ada COPD yang karena TB gitu. Nah, terus ada korelasi antara force expiratory volume sama konsentrasi IL-1A sama 1B. Jadi ada dua sitokin interleukin 1 alfa sama 1 beta, yang kalau nggak salah fungsinya untuk inflamasi. Jadi kayak dia bisa memicu inflamasi gitu. Dan kita ngelihat sumber apa konsentrasi yang si IL-1 sama kedua IL-1 ini di pasien-pasien penderitanya gitu. Dan kita juga melihat korelasi antara FEV ini sebagai fungsi paru ya terhadap IL-1 itu gimana. Ini juga fungsi paru lainnya. Jadi bisa dilihat di sini kalau fungsi paru makin bagus, fungsi baru semakin rendah interleukinnya gitu. Jadi semakin tinggi interleukinnya, fungsi parunya semakin jelek. Nah, uh, ini juga bergantung dengan bersamaan dengan clinical stage-nya. Jadi kalau misalkan bukti klinisnya itu lebih baik, kalau dia semakin buruk klinisnya, maka IL-nya itu akan semakin banyak gitu. Ya kan, bisa dilihat di sini juga. Oke, kita lanjut ke yang pernyataannya, yang A. Penderita COPD terkait tuberkulosis umumnya berada pada keadaan yang lebih parah dibandingkan COPD terkait tembakau. Jawabannya salah ya, bisa dilihat di sini kalau hasil tembakau tuh dia jauh lebih tinggi gitu dibandingkan tuberkulosis. Mau di sini tuh dia lebih tinggi, dan dari sini kita bisa ada bintang 2 artinya signifikan. Jadi perbedaan antara tembakau sama si positif B itu dia signifikan banget. Jadi kalau merokok itu lebih buruk daripada kena tuberkulosis teman-teman. Jadi jangan merokok. Itu.
pesan dari soal ini itu adalah itu ya. Terus yang D, IL1 alfa dan IL2 satu beta memiliki korelasi yang berbeda dengan parameter respirometrik. Ini jawabannya salah juga ya, karena dua-duanya sama-sama korelasi negatif. Semakin besar IL maka semakin buruk parameter respirometriknya gitu. Terus yang C, penderita COPD terkait tembakau kemungkinan berada pada tahap klinik yang lebih tinggi dibandingkan pasien COPD terkait TB. Ini jawabannya benar ya, karena tadi kan dia lebih buruk tuh. IL1-nya lebih tinggi kan. IL1-nya lebih tinggi, akhirnya kan dia kemungkinan eh, clinical stage-nya juga lebih tinggi kan. Gitu. Jadi dia akan lebih buruk. Terus yang D, tingkat penumpukan scar tissue yang diakibatkan kerusakan jaringan pada pasien TB dapat menyebabkan penurunan respiratorik pada pasien COPD. Jawabannya benar ya, karena emang yang menyebabkan penurunan kualitas pernafasan atau fungsi paru itu penumpukan jaringan paru, jaringan yang rusak karena ada inflamasi, karena adanya mungkin habis merokok atau habis infeksi, yang itu dia ditutup oleh sel-sel tubuh, tapi yang menutup itu bukan sel-sel sehat, tapi sel-sel fibroblast gitu, atau sel-sel parut, yang itu bikin fungsi jaringannya berkurang. Jadi jawabannya salah-salah bener. Aku izin istirahat karena kalau ada yang mau tanya bisa langsung ke chat deh. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 7. Ini mungkin satu lagi. Ini terus kita harus membuktikan. Sebelum di episode terakhir. Salah. Oke, nomor 7. Nah, koagulasi darah ya. Koagulasi darah itu dia punya jalur intrinsik sama jalur ekstrinsik. Jalur intrinsik itu dipicu oleh kontak yang ada di intrinsik, sedangkan jalur ekstrinsik itu dipicu oleh kerusakan jaringan. Jadi kerusakan jaringan yang sel-sel rusak itu bisa menyebabkan. Nah, berikut ini uh, ada kayak jalurnya gitu, banyak banget, ada 13 faktor. Ini gak usah kalian apalin, tidak penting, tidak akan keluar ASN, tapi ya kalau misalkan ya, nice to know aja lah ya, nice to know aja kalian aja. Nah, kita masuk ke yang A. Jadi intrinsik lebih dapat dalam memicu pembukaan darah dibandingkan dengan ekstrinsik. Jawabannya salah ya, karena di sini misalkan jalur intrinsik itu dia banyak banget, dari 12 dari 12A, 12A, 11, 11A, 11A, 11A. Aku udah lupa 12 nya rasa faktor Christmas, 11 ini faktor apa? Plasma fluorescent antigen, dan 9 ini faktor eh 9 ini Christmas 9. Itu haturan. Terus 7 ini ada proconvertin.
Terus 8 ini ada hemofilik, dia lebih panjang gitu. Bahkan 7 ini cuma satu. Jadi yang saya cek ini dia lebih cepat karena dia cuma cuma satu reaksi, sedangkan si imunisasi ini dia lebih panjang. Jadi jawabannya salah. Terus yang B, pada pasien hemofilia A, faktor 7 tidak produksi adalah efektif. Jawabannya benar ya. Jadi hemofilia itu yang cukup yang apa? Yang rusak kalau orang punya hemofilia atau hemofilia A terus ada berbagai ada macam. Yang paling umum itu yang A. Yang paling baru itu ada obat anti hemofilia. Jadi kayak sekarang kita udah bisa ngobatin orang hemofilia dan sudah sepenuhnya pakai terapi genetik. Itu dia tapi targetnya hemofilia B. Ya, dia target faktor 9. Itu orang hemofilia. Yaitu intervensi. Terus dan tadi yang B jawabannya betul. Terus yang C, fibromyalgia dapat ditemukan pada serum, yaitu bagian dari darah yang diakukan. Jawabannya salah ya, karena kalau misalkan darah itu udah kita ngambil darah tanpa arti koagulan, tanpa arti pembeku, darah kan bakal membeku tuh. Kalau darah yang membeku kan fibrin, ini kan pembekuan darah tuh pakai fibrin, fibrinogen juga jadi fibrin. Nah kalau misalkan darah yang membeku, fibrinogennya habis tuh, fibrinogennya udah difibrin semua. Jadi apa namanya, nanti fibrinogennya bakal. Kalau kita pengen dari darah itu kita harus ambil dari darah yang belum membeku gitu. Kita harus pakai antikoag. Terus yang di vitamin K tidak diperlukan dalam jawab tersebut. Jawabannya salah ya. Sudah jelas-jelas ada yang vitamin K. Ya, yang vitamin K. Tapi udah kan udah tahu ini mungkin pengetahuan umum SMP. Itu kalau vitamin K itu juga ada. Sebenarnya adanya itu di sini di faktor 9. Jadi faktor A, faktor 7A, sama faktor 10. Yang ada CA2 plus PL sama ini itu dia per vitamin K. Oke. Terus lanjut ke udah buat hewan mungkin sampai sini aja. Ada yang pengen dibahas lagi? Hewan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang genetika ya. Kalau oke, ini. Oke, kita lihat ini ada kayak gini. Persilangan dua tangan pengoperatan yang hubungannya heterozigot yang ketemu kayak gitu. Ada figures. Nah, kalau kita ngelihat kayak gini, itu langkah pertama itu jangan panik. Karena orang-orang biasanya kalau ngelihat angka, itu langsung panik sama kayak saya. Orang-orang biasanya join biologi karena nggak mau matematika. Pilihan buruk, karena biologi ada matematikanya juga. Jadi ya langkah pertama yang kalian lakukan kalau lihat soal genetika itu adalah eh, ambil satu langkah ke belakang, take a step back, habis itu lihat analisis pola yang bisa kalian ambil. Nah, cara yang paling gampang itu bisa berdasarkan sifatnya. Jadi kayak tutupin aja salah satu sifat. Kita bikin tabel kayak gini, buat tabel sifat cocokkan warna. Kita bisa lihat kalau warna merah itu ternyata kalau 64, warna kuning kalau dijumlahin 144, dan warna putih kalau dijumlahin 4. Dan ini itu dia bagus banget kalau misalkan kita jumlahin tiga-tiganya kita dapat 256. Jumlahnya juga total kalau nggak salah. Dan kalau kita bagi kita dapat rasionya 9:3:4. Nah, rasio 9:3:4 ini rasio yang indah banget karena rasio 9:3:4 ini rasio yang adanya interaksi yang namanya epistasis recessive gitu. Nah, oleh karena itu tuh dan dari situ juga kita bisa tahu karena 9:3:4 itu kan cuma kayak 9:3:1, 9:3:1, tapi tiga yang kedua itu masuk ke sifatnya mirip sama yang homozigot resesif semua.
Jadi rasionya berubah sedikit jadi 9. Nah, karena 9331 itu kan dia di hybrid kan. Kalau misalkan dia punya dua gen. Jadi dari situ kita tahu bahwa warna yang gen yang mengakar itu lebih kecil. Nah, terus kita lihat lagi ke sifat yang kedua, yaitu sifat besar biji. Ya, kalau dari besar biji, kalau misalkan kita jumlahkan semua empat, kita bisa dapat kalau jumlah yang kecil itu ada 128, besar itu ada 64, dan yang punya biji itu ada 64 juga. Nah, ini klasik banget juga, kita bisa dapat ya 121. Yang itu merupakan sistem pemerintah yang sangat-sangat klasik banget. Itu alias ada sifat yang merupakan campuran antara posesif kayak itu, yang dia apa namanya jumlah dia satu juga dia boleh kalau di jumlahnya 4. Nah, atas tadi kan dia di hibrid juga karena kalau misalkan kita ya, jumlahnya 16 gitu. Kalau kita jumlahnya juga. Nah, jadi pernyataan yang A, jumlah gen minimal pengatur filter biji kurang dari gen pengatur warna bener ya. Yang minimal pengatur filter biji kan satu gen. Sedangkan yang warna biru itu dia dua. Jadi emang dia lebih kecil. Terus yang B, terdapat efek inhibisi pada proses pengaturan warna biru. Bener ya, karena kalau apa namanya ada presensi fisik gini, itu protein yang dihasilkan oleh gen yang dia terinhibisi oleh gen yang oleh proteinnya nggak dihasilkan oleh gen resesi. Jadi ada kayak siklus. Jadi jawabannya benar. Terus yang C, jika individu-individu lebih kecil disilangkan sesamanya, kan dijabarkan dan zat tersebut akan memiliki banding besar, banding kecil, banding biji 1:2:1. Bunga putih biji kecil. Bunga putih biji kecil. Ya, kita tahu kalau biji kecil itu heterozigot. Dan kalau heterozigot selangkah heterozigot, hasilnya pasti selalu 1:1. Ya, benar. Terus yang D, keselangan dua individu berbunga merah tidak mungkin menghasilkan hidrogen. Ini jawabannya bener ya, karena kalau misalkan dia berbunga merah, merah itu kan yang empat ya. Kalau dia berbunga merah kan dia artinya ditutupi oleh anu kan, oleh ada satu sifat yang dia resesif kan. Kalau dia ada satu sifat resesif dan itu dia untuk sifat lainnya, berarti sifat itu mau diselangin kayak gimana pun pasti akan keluar. Dia bakal selalu merah. Jadi anak yang merah itu akan selalu. Jadi jawabannya itu. Ada yang mau tanya dulu atau aku mungkin dijelasinnya kurang jelas? Kalau belum ada, mungkin aja kayaknya kan tidak soal yang sorry akhirnya. Oke, ini jadi ada keluarga Steve Jobs. Keluarga Jobs yang dia kehilangan. Terus apa namanya? Dia lakukan genetic testing, terus uh, ditemukan bahwa ada keponakan Steve namanya Dicky, yang Steve ini, yang Dicky ini tuh dia punya gejala-gejala lipma juga, tapi intensitasnya lebih rendah. Nah, ini sesuatu dari keluarga Jobs. Jadi ada ibu ayahnya, terus punya anak empat, ada anak laki-lakinya kena semua, Steve sama kakaknya. Terus ada Dicky yang dia punya penyakitnya juga, tapi intensitasnya beda gitu. Oke, kita masuk ke yang A. Penyakit ligma memiliki penetrasi 100%, kurang dari 100%. Jawabannya benar ya, karena tadi si ibu sama kakaknya itu walaupun dia punya ligma, tapi mereka dua nggak merasakan kalau mereka punya ligma gitu. Jadi artinya penetrasinya itu nggak 100%. Orang yang punya genotipnya itu nggak semuanya merasakan. Itu istilahnya penetrasinya tidak 100%. Oke, terus yang B. Penyakit ligma diturunkan secara terpaut ekskresif. Ini jawabannya kemungkinan besar anu ya, bener ya, karena bisa dilihat di sini dari ibu yang sakit anak laki-laki kenal semua, sedangkan anak perempuannya enggak. Karena anak laki-laki itu kan dia dapat X dari ibunya kan. Kalau ibunya itu eksklusif, pasti anak laki-laki punya semua, sedangkan anak perempuannya itu enggak, karena bapaknya
nggak punya gitu, karena anak perempuan kan dapat satu dari ibu, satu dari ayah gitu. Nah, anak perempuannya ini dia masih bisa menurunkan ke anaknya gitu, dan bisa dilihat juga ini ada cucunya ibunya ini, cucunya ibunya ini atau keponakannya Steve tuh dia punya penyakit ligma juga. Jadi yang B jawabannya benar. Terus yang C, penyakit ligma memiliki ekspresivitas yang seragam. Jawabannya salah ya. Jadi ekspresivitas itu dia mengacu ke seberapa intensitas suatu penyakit itu diekspresikan atau suatu gen itu diekspresikan. Nah tadi kan si Diki itu punya penyakit yang sama juga, tapi intensitasnya itu nggak tinggi dan intensitasnya kan rendah. Jadi apa namanya, ekspresivitasnya itu dia nggak seragam. Ada si intensitasnya itu dia nggak. Terus yang D, ayah Diki kemudian juga memiliki hal yang boleh sifat ligma sehingga sebaiknya dites. Jawabannya salah ya, karena kan tadi yang punya ligma itu dari keluarga ibunya Diki kan, bukan keluarga ayahnya Diki. Dan karena ini penyakit langka, penyakit yang sangat-sangat langka, jadi kayak kemungkinan orang yang bukan keturunan dari keluarga yang punya ligma itu bakal punya penyakit ligma. Jadi kemungkinannya kecil banget ayahnya Diki. Dan apa namanya, nggak, not to mention juga bahwa ayahnya Diki ini dia nggak punya gejalanya gitu. Sorry, ayahnya Diki ini dia laki-laki, sedangkan laki-laki kalau punya penyakit ekstresif dia pasti akan selalu langsung keluar gitu. Dia nggak ada namanya carrier kalau penyakit ekstresif bilang. Ini nggak usah dites, nggak apa-apa. Jadi jawabannya benar-benar salah-salah. Lanjut ke yang nomor 3. Nina melakukan uji komplementasi menggunakan mutan auxotroph untuk menemukan jalur biosintesis dari suatu senyawa yang diperlukan. Ya, semua mutan 1-8 tidak bisa hidup apabila terbuka sendiri. Auxotroph itu ya, istilah yang mengacu kepada si mutan ini tuh dia nggak bisa hidup tanpa satu senyawa tertentu. Auxotroph. Nah, eh, terus ini kenapa namanya berbahaya sartona aku lupa. Terus kayak dia akhirnya ngelakuin namanya komplementasi. Nah, uji komplementasi ini eh prinsipnya gini, kalau misalkan suatu apa organisme itu dia punya mutasi yang sama, maka kan akhirnya mereka jadi nggak bisa hidup gitu kan, dia nggak bisa, karena dia mutasi yang sama kan mereka berdua perlu senyawa yang sama untuk hidup. Jadi kayak di lingkungan yang nggak punya senyawa apa-apa mereka bisa hidup. Tapi kalau misalkan dia mutasinya terletak di protein yang berbeda dalam sebuah jalur biosintesis, akhirnya kan apa namanya, mereka bisa menghasilkan, saling menghasilkan senyawa gitu kan. Jadi misalkan mutan A itu dia nggak bisa menghasilkan senyawa B, sedangkan mutan B itu dia nggak bisa menghasilkan senyawa C, tapi mutan A bisa menghasilkan senyawa C dan mutan B bisa menghasilkan senyawa B. Akhirnya nanti mereka bisa saling melengkapi, itulah istilahnya kan namanya uji komplementasi. Eh, Terus ya kalau mutan nggak bisa hidup, karena kalau dia kan dia tahu kan dia hidup dengan diri sendiri nggak bisa. Dia perlu mutan yang punya tempat mutasi yang berbeda. Nah oke, kita lihat di sini ya. Berarti yang perlu kita cari adalah kalau yang sama-sama negatif gitu. Yang dia sekelompok yang sama-sama negatif. Kita lihat dulu yang satu. Kita lihat dulu yang satu. Jadi satu ini dia sama kayak siapa? Kalau sama Waltap semua pasti bisa, kecuali 6. Ini 6 yang kita bahas aja. Satu itu dia bisa sama, dia tuh nggak bisa hidup sama 6, sama 4 sama 3. Ini 6 ini kita apa kita anudahkan dia unik. Waltap itu harusnya bisa semua, tapi 6 ini dia unik. Kita lingkarin. Nah, terus jadi satu itu sama 3 sama 4 gitu kan. Terus 2 itu sama 7 sama 5 gitu. Kalau sama kan lagi-lagi tadi dia nggak bisa hidup bareng kalau mutasnya sama. Berarti 2 mutasnya sama kayak 7 sama kayak 5. 3 kita lihat lagi, kita konfirmasi lagi, 3 itu nggak bisa sama 1. Itu kan ya. Jadi benar, 3 sama nggak bisa sama 1. Sama 4 juga kan. 3 nggak bisa sama 4. Masih 4 ini ya. 3 bisa sama 4 juga. Terus 4 itu harusnya dia nggak bisa sama 3. Kita lihat 4 nggak bisa sama 3 kan di sini tadi. Terus dia nggak bisa sama 1 juga. Jadi benar 1 sama 3 sama 4. Terus 5 itu dia nggak bisa sama 7 sama
harusnya dia nggak bisa sama 2 juga. Iya, dia nggak bisa sama 2. Terus 6 itu dia nggak bisa sama, kita nggak bisa sama semua. Ini kasus unik ya. Terus 7 itu dia nggak bisa sama 5 sama 2. Jadi kita punya 2 grup ini. Ada grup pertama yang ada 1, 3, mutan 1, mutan 3 sama mutan. Terus ada grup kedua yang mutan 2, mutan 3 sama mutan 5. Gitu. Sama satu mutan unik yang namanya 6. Yang dia nggak bisa bahkan sama mutan. Harusnya semuanya itu bisa sama mutan. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Yang A, terdapat paling tidak 3 gen yang berperan pada 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Oh, 8, sorry, ada 8. Aku lupa kalau ada 8. Nah, 8 ini dia unik juga ya. 8 ini dia, berarti dia sendirian, dia jomblo. Nah, berarti jawabannya benar ya, dia punya 3 gen. Ada 3 gen yang berperan karena ada 3 tipe mutasi yang berbeda. Gitu. Jadi ada 3 gen yang berperan. Jadi jawabannya benar. Terus yang B, mutasi pada mutan 6 bersifat gain of function. Jawabannya benar ya, karena mutan 6 tadi aku bilang unik. Dia itu menutupi mutasi lainnya gitu. Bahkan dia menutupi wild type. Jadi mutasi dia kehilangan kemampuan itu dia sifatnya gain of function. Mutasi yang gain of function itu dia dominan. Itu dia sifatnya dominan. Jadi karena dia sifatnya dominan, dia bahkan bisa menutupi si wild type. Terus yang C, mutan 8 adalah mutan wild type yang salah di label. Salah ya? Karena ya kalau wild type ini sebenarnya kalau wild type harusnya dia bisa sama diri sendiri. Dia nggak bisa sama diri sendiri. Dia perlu bantuan dari mutan lain. Terus yang D, semua mutan memiliki mutasi yang pada gen yang berbeda-beda. Jawaban salah ya, karena eh, ada mutan yang punya gen yang sama gitu ya. Itu kelompok ada satu itu mutasinya sama kayak 3 sama kayak 4, 2 mutasinya sama kayak 7 sama kayak 5, dan 8 mutasinya sendirian. Ya jawabannya benar-benar salah. Oke, karena tinggal ada yang pengen dulu buat genetika sampai sekarang. Kalau nggak ada, kita lanjut ke anu ya, ke bio apa? Bios atau bios ya, karena tinggal 10 menit lagi. Takutnya nggak sih. Oke, kalau etologi. Etologi ini soal pertama tentang penguin Magellanicus, Spanicus magellanicus, yang dia endemik ke selatan Argentina. Nah, ini ada apa namanya, ada penelitian oleh Storr yang dia melihat lateralisasi dari otak penguin gitu. Jadi kayak apakah dia pakai otak kanan atau otak kiri lebih banyak. Cara melihatnya dia gimana? Dia melihat dia melihat kaki yang dipakai saat regulasi. Jadi si penguin ini kalau misalkan dia pengen mengatur suhu, itu, dia bisa melihatkan ya kalau misalkan dia lebih terlateralisasi ke kanan, kaki yang dipakai balik kaki kiri gitu kan. Jadi kayak ada perbedaan antara kanan sama kiri gitu. Ini ada yang kayak di chat, tadi bakal dikirim soal sama jawabannya ya nggak kak? Eh Kemarin apa namanya udah aku kirim ke admin ya. Nanti mungkin bisa ditanyain ke adminnya ya. Aku udah ngirim satu file ini semuanya ke admin. Jadi tryoutnya kemarin kalau nggak salah Gform gitu kan ya. Aku juga kurang. Tapi nanti mungkin bisa tanya ke admin ya, buat soal jawabannya. Soalnya aku juga nggak ada grup sama kalian. Jadi gitu. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut ke yang A. Ini pilihannya belum. Sebagian besar penguin bersifat ambidextrous atau menggunakan kedua sisi sama dominan dalam menggunakan siripnya. Sirip-sirip, penggunaan sirip itu berarti yang kita lihat yang luar ya. Yang ada wear-nya itu dia kecil gitu. Yang dua-dua ada wear kan artinya dia ambidextrous tuh. Dia bisa menggunakan kanan dan kiri dengan sama kan. Tapi enggak, ternyata
kita penguin itu yang pakai kanan doang, yang pakai kiri doang, atau yang pakai kanan doang, itu dia lebih banyak dibandingkan yang ambidextrous. Walaupun ini relatif sama ya, ini nggak ada signifikansinya juga. Nah itu berarti artinya penguin itu nggak sebagian besar itu nggak ambidextrous, sebagian besar dia eh lebih lateralisasi kanan atau kiri, tapi kayak kalau di kita kan yang tiga langkah ya, lebih banyak tidak ada dominasi penggunaan kaki tinggi pada termoregulasi. Kita lihat di sini yang apa namanya, yang mengandung kanan doang atau yang kiri doang itu lebih banyak dibandingkan yang dua-duanya. Jadi sebenarnya ada dominasi. Jadi ada kanan atau kiri doang yang di forward. Jadi ada dominasi. Terus yang C, penguin lebih sering menyerang lawannya pada sisi kiri wajah dibandingkan pada kanan wajah. Nah, bisa dilihat di sini kita melihat lukanya ya. Yang ini. Kita melihat lukanya itu eh sebagian besar itu lukanya di kanan wajah gitu. Yang darahnya itu lebih kecil itu dia sebagian besar di kanan. Yang darah kecil itu mas di sorry, yang jumlah darah sebanyak apapun itu dia sebagian besar ada di kanan wajah. Jadi semakin besar penguin itu dia lebih suka menyerang bagian kanan wajah lawannya gitu. Terus yang dia preferensi perilaku lateralisasi dapat berubah sering waktu. Jawabannya benar ya, karena di sini eh dari 2014, 2015 ke 2018 itu prevalensinya berubah. Dari 2018 itu yang lebih banyak kanan ya. Tapi di 2018 itu kanan sampai kirinya sama. Jadi jawabannya salah benar. Oke, itu dari etologi. Sekarang kita ke ekologi. Mungkin yang Anda pada menurut interaksi antar spesies dalam suatu ekosistem ada membuat seluas 25,6 km. Terus ada anggaran proyek yang akan menurunkan biomasa produksi primer secara pengembangan hingga 50% dan menghilangkan semua kelebihan dosa. Biomasa produksi primer sebelum dosa adalah 1.500 kg per meter persegi. Itulah pernyataan ini benar atau salah. Yang setelah proyek tersebut berjalan. Jika efisiensi konversi biomasa tiap menaikkan profil adalah 10%, maka biomasa elang yang mampu didukung oleh ekosistem ini adalah sebesar 0,5. Setelah proyek kan artinya berkurang 50% tadi. Jadi kan tinggal 752. Elang itu dia ditrofik ke 3. Berarti dia bakal berkurang 10% lagi berarti kan bakal tinggal 1% kan ya. Jadi 750. Berarti dia hanya sekian. Jadi harusnya bukan 0,5 tapi 700, 0,75. 7,5. 7,5 kg per meter persegi. Terus yang biomasa anjing hutan akan meningkat melebihi biomasa elang. Tadi anjing hutan, tadi yang hilang apa? Kelinci dan rusa ya. Kelinci dan rusa hilang. Ya anjing hutan harusnya mati juga dong. Anjing rusa harusnya punah. Jadi jawabannya salah. Terus yang C, biomasa hilang akan menurun akibat ledakan populasi tikus. Jawabannya salah juga ya, karena ya apa namanya, populasi tikus akan meningkat ya karena kan rusa dan kelinci hilang, tapi kan ilalangnya juga menurun karena habitatnya hilang. Jadi kayak kontrol yang terjadi di sini tuh kontrol karena kehilangan tanaman, bukan karena tikusnya hilang. Bukan karena rusa dan kelinci hilang. Jadi kayak tetap akan turun juga gitu populasi tikusnya. Terus yang di klimat tikus hilang akan berkurang drastis dan klimat hilang akan semakin meningkat. Jawabannya salah juga ya, karena ya lagi-lagi tadi yang turun ilalangnya duluan, karena ada ya kehilangan habitat. Jadi ya semuanya akan turun juga. Ya salah. Oke. Mungkin langsung yang terakhir aja. Tadi ekologi udah, sekarang ke biosistematika. Yang ini deh, ini biosistematika yang pertama. Jadi ini ada pohon karabatal angiospermae, mulai dari yang paling kiri ada beralas sampai seterusnya, ada magnoliid, ada kotil, ada dikotil satu pohon ini. Oke, yang A. Ini lagi-lagi belum benar. Ceratophyllales merupakan sisa taksa bagi seluruh eudicot. Ceratophyllales di mana? Di sini ya. Dia, ya benar ya ini jawabannya ya. Karena dia mempunyai nenek moyang bersama terdekat itu sama dengan Eudicot. Ada di sini kan nenek moyang bersama terdekatnya. Nah ini dia sama kayak Eudicot. Eudicot kan segini. Satu itu satu taksa. Nah ini dia punya nenek moyang sama yang sama-sama paling dekat di sini. Jadi jawabannya
Terus yang B, Baccalaureate bukan merupakan kelompok yang monofiletik. Ini kenapa aku jawab? Sorry, ini aku typo, kurang kritik ya. Harusnya merupakan, gitu. Karena dia di sini bisa dilihat Baccalaureate itu mengandung seluruh nenek moyang dan keturunannya. Itu jawabannya benar juga. Oke, terus yang C, Amberdalas merupakan percambangan paling tua dari Angiospermae. Jawabannya benar ya. Di sini Amberdalas itu muncul paling pertama, dan dia artinya percambangan yang paling tua. Jadi jawabannya benar. Terus yang D, semua hubungan kerabatan antar kelompok dapat diselesaikan berdasarkan data. Dari data ini salah ya. Ini ada cabang yang bentuknya aneh gini ya, kayak politomi. Nah, belum cukup untuk menyelesaikan poin belum selesai. Oke, karena udah jam 3 juga. Apakah ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman? Oke, kalau belum ada, mungkin aku izin tutup dulu untuk sesi siang ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi atau atau mungkin soalnya aku kasih sekarang aja kali ya. Kalian mau dipelajari. Sekalian yang paket 2 juga. Oke, ini lagi diupload soalnya. Nanti kalian bisa download dan pelajari aja. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada konfirmasi jawaban atau ada kesalahan tentang bahasanku kok jawabannya aneh atau lucu atau apa, silahkan bisa langsung kontak aku di WA. Aku kasih nomorku sekalian di chat. Atau mau lewat IG juga. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan atau mau ada nggak harus tentang biologi atau nggak harus tentang soal ini, bisa soal lain, bisa apapun lah ya, silahkan langsung kontak aku aja. Kalau aku lagi kosong insya Allah aku jawab. Mungkin sekian dari aku. Kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ini aku Zoom live ya.